Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami ada hingga saat ini. Dan biarlah waktu-waktu ini, di mana kami juga boleh dilawat oleh firman Tuhan, di dalam kami harus berdiam di rumah, menatap laptop, TV ataupun juga HP kami. Tuhan berkati kami dan berkati juga hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, saya akan bacakan untuk kita. Kita melihat dulu di ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergemuruhlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca, namun yang merenungkannya serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, peristiwa dalam sejarah kekristenan yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah juga umat manusia. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, ditambah juga peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Calvin mengatakan bahwa saat itu sinagoge, pusat daripada agama dan setiap orang banyak berziarah ke situ. Yerusalem dijadikan sebagai satu pusat agama di mana orang datang mungkin setahun sekali untuk berziarah. Saudara-saudara, pada waktu itu hari Pentakosta, di mana kita melihat latar belakang Pentakosta di dalam perjanjian lama sendiri, ialah di mana satu, turunnya 10 hukum Roh Kudus yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan berikutnya, kedua, latar belakang dari perjanjian lama adalah ucapan syukur oleh karena hasil panen mereka. Dan yang ketiga,
Latar belakangnya oleh karena ucapan syukur mereka bebas dari tanah Mesir, dari perbudakan yang ada. Saudara-saudara, akhirnya Pentakosta dirayakan yang kita tahu 50 hari setelah Paskah. Dan Pentakosta berbicara masalah penyataan Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia, bukti penyataan Allah kepada manusia. Saudara, kalau kita melihat di sini satu gubuji gemuruh yang pada waktu mereka berkumpul, mereka melihat satu api yang turun ke atas kepala mereka. Dan peristiwa ini seperti satu peristiwa yang spektakuler yang tidak pernah mereka alami. Dan kita melihat di sini, mereka langsung berbicara di dalam bahasa yang berbeda. Tapi ingat saudara-saudara, bahasa mereka itu mereka berbicara di dalam bahasa beberapa daerah. Mereka bilang, ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Mesopotamia, ada Frigia, Pontus, Kreta. Yang intinya, saudara-saudara harus tahu bahwa mereka menceritakan tentang karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Disinilah kita perlu melihat bagaimana mereka langsung bingung, ada sebagian orang yang bingung. Dan di sini kesempatan di mana Petrus mulai menjelaskan dan mulai masuk juga di dalam khotbahnya. Saudara-saudara, Petrus orang yang sangat sederhana, seorang nelayan. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja juga di dalam diri seorang, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kita melihat di sini, khotbah Petrus mampu mempertobatkan mereka, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. 3.000 jiwa. Dan terbentuklah satu jemaat mula-mula dari hasil juga pelayanan daripada Petrus ini. Perhatikan di sini, Petrus juga bilang, bagaimana mungkin mereka mabuk? Karena ini masih jam 9. Saudara-saudara harus tahu, orang mabuk rata-rata tengah malam, saudara-saudara. Malam, tidak ada pagi-pagi. Dibilang ini masih jam 9. Dan mereka mengambil satu keputusan setelah mendengar khotbah dan penjelasan daripada Petrus sendiri. 3.000 jiwa. Mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Saudara, saya akan membahas di sini ada 3 hal. Bagaimana peran Roh Kudus terhadap satu komunitas. Jemaat mula-mula yang dimana mereka juga boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Yang pertama, kita perhatikan di sini. Mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Mereka dikatakan di sini mereka sehati. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya berbeda. Tidak mungkin pemikiran mereka sama semua. Tidak mungkin juga mereka juga latar belakang mereka sama. Latar belakang keluarga, latar belakang kebudayaan, latar belakang pendidikan, tingkat sosial yang berbeda. Tetapi perhatikan mereka di sini. Mereka sehati sepikir di dalam mereka bersama-sama beribadah. Mereka juga sehati sepikir di dalam menjalankan pelayanan yang ada. Saudara-saudara, tidak mungkin semua orang bisa sehati sepikir kompak semuanya. Tetapi kita belajar untuk bisa menyatukan hati, menyatukan pikiran kita. Di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Bukan saja di dalam dunia pekerjaan. Tetapi di dalam pelayanan juga. Tuhan juga menuntut ini lebih. Saudara-saudara, saya senang sekali dengan seorang hamba Tuhan yang juga mengatakan kepada saya, Fritz, pelayanan di gereja itu kita harus belajar sepakat di dalam ketidaksepakatan. Dalam arti tidak mungkin semua pikiran itu bisa sama. Tidak mungkin hati ini bisa sama. Tetapi kita belajar untuk bisa satu mufakat, satu keputusan untuk menjalankan apa yang kita akan kerjakan. Jemaat ini dikatakan di sini jemaat mula-mula, hasil daripada pelayanan juga Petrus di mana kuasa Roh Kudus bekerja. Mereka dengan tulus hati mereka beribadah sambil memuji Allah. Saudara-saudara, kalau tidak ada kesehatian juga di dalam pelayanan ini repot, saudara-saudara. Dalam sebuah film saya pernah juga menonton dalam sebuah film perang. Hanya dalam durasi waktu sekian menit lagi, mereka sudah janjian dengan helikopter yang akan menjemput mereka. Padahal mereka awalnya sangat banyak. Tetapi oleh karena peperangan yang terjadi, mereka hasilnya tinggal sedikit. Misi mereka untuk menyelamatkan tawanan. Tetapi mereka tidak berhasil.
Dalam waktu yang hampir sekian menit lagi, mereka mulai cekcok, mereka mulai bertengkar. Ada yang sudah mau berangkat dan juga sepenuhnya meninggalkan misi mereka, tetapi ada yang tetap ngotot. Ini misi yang tetap kita harus jalankan. Kalian boleh pergi, tetapi saya tetap harus di sini. Saudara-saudara, kalau tidak sehati, ini susah. Akhirnya mereka sepakat, walaupun mereka tidak dijemput dengan helikopter, mereka rela mati di situ. Mereka sehati, mereka mulai langsung menjalankan misi mereka untuk menyelamatkan Tawan. Dan akhirnya berhasil. Dalam proses waktu yang ada, singkat cerita, salah satu berusaha untuk bisa menelpon kembali walaupun mereka signal susah, mereka harus naik gunung. Dan melalui film ini juga kita melihat kesehatian itu akhirnya mendatangkan juga satu kebaikan. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita tidak mungkin bisa sama pemikirannya. Tidak mungkin sama di dalam juga kita juga merasakan. Tetapi kita perlu belajar untuk bisa rendah hati, untuk bisa mengoreksi juga diri kita. Pada waktu kita mungkin ditolak ide-ide kita dan orang lain idenya bisa diterima. Kita belajar untuk bisa berbesar hati menerima akan hal ini. Kita juga tidak perlu iri terhadap orang lain yang mungkin bisa lebih daripada kita. Kita juga mungkin tidak akan pernah merasa bisa sombong. Walaupun kita pada akhirnya diterima. Dan bahkan juga kita merasa bahwa ide dan semua kegiatan kita adalah yang paling baik. Saudara-saudara, kita perlu belajar dalam hal ini juga kerendahan hati. Untuk bisa sehati sepikir di dalam menjalankan pelayanan yang ada. Tim sepak bola ada 11 pemain. Mereka harus mempunyai satu tujuan yang jelas. Mereka kalau bisa hatinya sama, sepikir untuk satu tujuan yang jelas. Tidak mungkin mereka berbeda-beda. Tidak mungkin mereka punya pemikiran yang lain-lain. Tetap harus sama. Saudara-saudara, saya senang sekali dengan satu moto juga Pak Presiden kita Pak Jokowi. Tidak ada visi menteri dikatakan. Yang ada visi misi presiden. Dalam arti menteri tidak boleh punya visi misi sendiri. Yang ada visi misi presiden. Yang harus dijalankan bersama-sama. Saudara, Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk sehati sepikir. Dalam usaha untuk menjalankan satu pelayanan yang Tuhan percayakan juga bagi mereka. Yang kedua, kita perhatikan di sini. Mereka setia di dalam ibadah. Ayat yang ke-42 yang kita lihat di situ. Tekun dalam pengajaran, persekutuan, di dalam perjamuan dan juga di dalam doa. Mereka merasakan bahwa rasul-rasul ini mempunyai satu pengajaran yang berbeda dengan para imam yang ada di sinagog. Pengajaran rasul-rasul ini memberikan satu pengajaran yang berbeda bagi mereka. Saudara, jemaat ini betul-betul dilawat oleh Roh Kudus. Jemaat ini adalah merupakan satu komunitas yang bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Saudara, hati yang sungguh-sungguh mau beribadah, walaupun dengan cara apapun, kesulitan apapun, dia pasti akan berusaha untuk bisa mencari Tuhan. Saat ini, setiap gereja, mereka juga memberikan satu pelayanan melalui online. Bahkan seminar-seminar dan pembinaan-pembinaan mereka berikan juga melalui online. Baik melalui Jimit, melalui Zoom, ya. Kita tahu semua kita diperhadapkan dalam satu kondisi seperti ini. Tapi saya senang ada beberapa orang yang bahkan juga mengatakan begini, Lause, saya bahkan sehari itu dalam hari Minggu itu saya bisa 3 kali beribadah. Wow, hebat. Dia melihat ibadahnya kita, setelah itu dia melihat juga ibadah dari gereja saudaranya. Dan mungkin juga dia akan melihat juga lagi gereja yang juga dia lihat juga sungguh juga memberkati hamba Tuhannya. Saudara-saudara, kita bersyukur dalam hal ini. Saya berharap bukan hanya kita hanya melihat sepintas, hanya sekedar mengintip, tetapi paling tidak kita betul-betul mau mengikuti ibadah yang ada. Saudara-saudara, ibarat satu perkataan Mazmur yang dikatakan seperti orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
seperti orang yang kecintaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Pada dasarnya orang kalau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, mencintai ibadah kepada Tuhan dengan cara apapun, dia tetap akan berusaha. Dia tidak akan sungkan dalam satu kondisi, dia akan tetap beribadah kepada Tuhan walaupun mungkin orang tuanya tidak memaksa dia tetap akan mencari. Dia tidak akan terpengaruh oleh hamba Tuhan yang mungkin terus juga menelpon dan mengunjungi dia. Dia tidak terpengaruh akan hal itu. Dia tetap harus datang ke gereja, beribadah dan mencari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang rindu mencari Tuhan, dia tetap akan terlihat juga di dalam setiap usaha yang dia lakukan untuk dia boleh menyembah Tuhan. Yang ketiga, mereka ada satu urapan daripada Roh Kudus untuk mereka mempunyai satu evangelism style, penginjilan yang bisa terlihat di dalam kehidupan mereka. Mereka disukai semua orang di ayat yang ke-47, bisa dilihat di situ. Mereka disukai semua orang. Kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Saudara, coba perhatikan di sini makna daripada Pentakosta pada waktu peristiwa itu. Mereka berbicara di dalam bahasa mereka masing-masing yang intinya mereka menceritakan kebesaran Tuhan. Yang intinya mereka menceritakan tentang kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Berarti dalam hal ini mereka juga terpancing juga untuk boleh menceritakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tertantang untuk menceritakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal mereka katakan, kami orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka menceritakan berbicara dalam bahasa beberapa daerah? Mereka tidak egois juga saudara-saudara kalau seandainya kita lihat di sini. Diakonia mereka sangat jalan. Mereka menjual hasil dari sebagian mereka yang mereka miliki dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Diakonia mereka sangat jalan. Tetapi karya Roh Kudus terus berlangsung di dalam kehidupan mereka. Saudara, masih banyak hal yang juga kita lihat bagaimana karya Roh Kudus. Tetapi saya berangkat dari teks ini. Ada 3 hal yang kita lihat di sini. Ialah sehati, sepikir di dalam pelayanan yang ada. Setia juga di dalam ibadah. Dan yang ketiga, ada satu evangelism style, penginjilan yang juga kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat sendiri. Seringkali kita ada yang bertanya, Pak, bagaimana untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita harus hidup suci? Apakah kita harus hidup kudus sehingga pada akhirnya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, saya mau bertanya, dengan kuasa apa sehingga kita bisa menjadi suci? Dengan kesanggupan apa sehingga kita bisa menjaga kekudusan hidup kita? Tidak ada, saudara-saudara. Itulah perannya Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Itulah perannya Roh Kudus yang pada akhirnya boleh menyadarkan kita dari dosa. Itulah perannya Roh Kudus di mana kita dimampukan untuk kita boleh lepas daripada dosa kita. Masuk dalam hadirat Tuhan di dalam kekudusan. Kita terus dikerjakan dalam satu usaha untuk kita bisa menjadi satu ciptaan baru di hadapan Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal diam. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh menguatkan kita. 3 hal ini. Sehati sepikir, setia di dalam ibadah, dan juga ada semangat untuk juga memberikan satu kesaksian hidup melalui penginjilan hidup kita. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus yang ada sudah di dalam hati kita boleh sungguh terus dikobarkan, terus juga dibakar untuk kita boleh setia, sehati sepikir, setia di dalam ibadah, menyembah Tuhan dan mau menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dalam satu kondisi seperti ini. Kita tetap sehati, sepikir, setia di dalam waktu kita untuk kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan juga
setia juga di dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di masa-masa ini kami tahu bahwa Tuhan tetap akan memampukan kami melewatinya. Kami tahu masa-masa seperti ini membuat kami terus merenung akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Akan membuat kami terus juga merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Baik di dalam kehidupan keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kami juga di dalam bersosialisasi juga dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.